Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pitaloka Dunggio dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Gorontalo. Pada pertemuan 12 dan 13, kita telah mempelajari materi tentang wawasan Nusantara. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara secara etimologi berasal dari bahasa Jawa wawas yang berarti pandangan, Nusa yang berarti kesatuan kepulauan dan antara yang bermakna dua samudra. Berdasarkan TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan nasional. Sementara, pengertian wawasan Nusantara menurut dokumen ketetapan MPR tahun 1999 menyatakan wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara memiliki dua tujuan utama, diantaranya tujuan wawasan Nusantara keluar adalah menjamin kepentingan nasional dan era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri, kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan wawasan Nusantara ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berupaya mencegah faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa sedini mungkin. Juga terus mengupayakan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan tunggal ika. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah. Kedudukan wawasan Nusantara sendiri berada dalam hierarki paradigma sosial. Asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar tercipta perdamaian serta keseimbangan di Indonesia. Secara keseluruhan ada 6 asas wawasan Nusantara yang wajib kita ketahui. Yang pertama, asas solidaritas. Yang kedua, asas kejujuran. Yang ketiga, asas kesamaan tujuan. Yang keempat, asas keadilan. Yang kelima, asas kerjasama. Nyata wawasan Nusantara dapat dilakukan melalui cara berpikir, bersikap, bahkan berucap. Contoh penerapan wawasan Nusantara sendiri dimulai dari menjadikan Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bernegara serta bermasyarakat. Hal ini bisa atau dapat dilakukan tindakannya nyata sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai religius, kekeluargaan, serta menjaga persatuan bangsa Indonesia. Sikap cinta tanah air yang diwujudkan dengan adanya sikap yang lebih menitik beratkan pada kepentingan bangsa serta negara di atas kepentingan pribadi, golongan, serta agama, mewujudkan pembangunan bangsa dengan tindakan nyata serta prestasi. Sementara tantangan yang akan dihadapi dalam implementasi wawasan Nusantara di era modern nyatanya diantaranya kesadaran warga negara. Pandangan Indonesia tentang hak dan kewajiban manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Kesadaran bela negara dalam mengisi kemerdekaan perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan non-fisik untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, pengusahaan iptek, peningkatan kualitas SDM, pemberantas KKN, transparan, dan pemeliharaan persatuan. Peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju dengan bottom-up planning. Sedang untuk negara berkembang dengan adanya keterbatasan kualitas SDM sehingga diperlukan landasan operasional berupa GBHN. Kondisi nasional atau pembangunan yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan dan hal ini merupakan ancaman bagi integritas pemberdayaan masyarakat diperlukan, terutama untuk daerah-daerah tertinggal. Setiap warga negara sesungguhnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam membela negara dan bangsa. Dengan konsep wawasan Nusantara secara geografis,
Kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh dengan melihat kepada kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.